Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita rindu membaca dan merenungkan firman Allah terambil dari Bilangan pasal 23. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP yang ada aplikasi Alkitab, boleh ya. Nah, bagian ini kita lihat bagaimana Balak minta Bileam supaya Bileam mengutuk Israel, tapi Bileam tidak bisa mengutuk Israel karena Tuhan memberkati bangsa Israel. Di ayat 8 sampai seterusnya, ayat 8 saya baca, kemudian ayat 9 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, seterusnya sampai ayat 26 kita akan baca secara bergantian. Ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih duduk di samping korban bakarannya, bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku, ia anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada di tembok kebencangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaan di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak panah raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada hamba yang membangga terdahulu, ataupun penuhan yang membangga dari Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, raja menunjuk Tuhan Allah. Lalu suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Bersama-sama. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Amin.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Balak membujuk Bileam supaya Bileam ini mengutuki bangsa Israel. Ya, bahkan dikatakan upah yang besar pun akan diberikan kepadanya. Dan Tuhan izinkan Bileam untuk menghadap Balak untuk mengikuti apa yang Balak perintahkan atau minta kepada Bileam, tetapi satu hal Tuhan katakan supaya Bileam hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan. Nah, ketika Balak meminta supaya Bileam mengutuk orang Israel, bangsa Israel, dan kita lihat Bileam berkata bahwa dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Di ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Jadi seseorang tidak akan bisa mengutuk bangsa Israel, ya, karena bangsa Israel bangsa pilihan, ya, karena bangsa itu tidak dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini kira-kira. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, ya, Balak meminta supaya Israel itu dikutuk oleh Bileam, ya, karena Israel adalah musuh daripada Moab, ya. Balak sangat tidak suka, artinya Balak mau supaya Israel ini kena serapah, kena kutuk, kena laknat lah, kira-kira begitu. Tetapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, ya, Bileam memberkati Israel, kemudian ini membuat Balak ya tidak suka, ya. Kenapa? Ya, dia memberkati bangsa Israel. Bukankah Balak minta supaya Bileam mengutuk? Ya, dan Bileam berkata, ya, bahwa dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti mati orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ya, jadi tidak bisa, hanya dia memberkati bangsa Israel. Maka Balak berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Jadi Tuhan menaruh berkat kepada Bileam untuk kemudian Bileam akan berkata-kata tentang berkat kepada bangsa Israel. Jadi bukan kutuk. Nah, apapun usaha manusia untuk mengutuk sesuatu yang tidak dikutuk oleh Tuhan, maka dia tidak akan bisa mengutuk, ya, karena Tuhan tidak mengutuk, ya. Jadi kita lihat berulang kali, nanti Balak minta lagi, kalau begitu di tempat lain aja kamu mengutuki. Dia bawa ke tempat yang lain, kemudian ditunjukkan umat pilihan itu. Nah, itu loh, dari belakang kan kamu lihat, enggak semua kamu lihat bangsa, tapi mulai dari ujung barisan itu kutuklah. Tetapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Bileam tidak mengutuk, tetapi memberkati. Ya, ayat 16. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku, ia anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi kan Tuhan tadi sudah berbicara melalui Bileam bahwa bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan tidak menepati janjinya kepada bangsa Israel? Bagaimana mungkin, ya, Tuhan menyesali apa yang sudah dijanjikan? Nggak mungkin. Jadi firman Tuhan itu pasti terjadi. Nah, apapun usaha Balak, ya, dengan mengupah Bileam supaya Bileam mengutuk Israel,
maka kutuk itu tidak akan bisa terjadi. Ya, Bileam tidak akan mengeluarkan kutuk karena Tuhan menaruh berkat kepada Bileam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati ya bangsa ini, bangsa Israel ini, maka tak seorang pun yang sanggup mengutuknya. Apakah bangsa Israel ya sampai saat ini ya adalah bangsa yang diberkati Tuhan? Iya, secara bangsa mereka diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat tindakan-tindakan bangsa Israel saat ini ya, kalau terjadi peperangan dan segala macam, nah itu masalah ya, kembali kita lihat masalah politik, masalah kekuasaan ya. Nah, tetapi apakah akan ada seseorang yang berani mengutuk bangsa Israel? Ya, apa orang diupah seperti Bileam, diupah oleh Balak supaya mengutuk bangsa Israel, kemudian bangsa Israel akan terkutuk? Tidak. Sejauh Tuhan tidak mengutuk bangsa Israel, maka bangsa Israel tidak akan ada yang bisa mengutuknya. Jadi dia akan tampil sebagai bangsa yang hebat, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi persoalan bangsa ini kemudian melakukan hal yang jahat, ya mereka punya urusan dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa mendisiplin bangsa Israel karena tindakan bangsa Israel tidak baik atau tidak benar di hadapan Allah. Maka Allah lah yang akan memberikan disiplin kepada bangsa Israel. Jadi orang-orang lain jangan sampai mengutuk bangsa Israel begitu ya. Tidak akan mampu kita mengutuk bangsa itu kalau bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan ya seperti peristiwa Bileam ini dengan Balak. Balak minta supaya bangsa Israel dikutuk, tapi Bileam katakan tidak bisa. Ya, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia, yaitu Tuhan, memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Jadi ini menarik sekali, kalau Tuhan sudah berjanji memberkati kita, anak-anaknya orang percaya, maka tidak ada satu kuasa pun yang mampu membalikkannya. Ya, tidak ada satu peristiwa yang kemudian menggagalkan berkat Allah itu turun atas kita atau menggagalkan janji Tuhan kepada kita. Tidak ada, karena Tuhan yang memberkati ya, dan tidak ada yang bisa membalikannya. Tidak ada yang bisa mengubah berkat itu menjadi kutuk, karena berkat itu dari Tuhan dan Tuhan yang berkuasa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah Bileam menyampaikan bahwa bangsa Israel ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, disampaikan kepada Balak ya. Bileam menyampaikan bahwa bangsa ini bangsa yang diberkati. Tuhan Allah mereka, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai karena raja ada di antara mereka. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Jadi Bileam menyampaikan bahwa penyertaan Tuhan bagi bangsa ini, bangsa pilihan ini kan luar biasa. Jadi kalau Tuhan yang menyertai, siapa yang bisa mengganggu-gugat? Siapa yang bisa mau cari gara-gara dengan bangsa ini? Ya, siapa yang bisa mengutuk bangsa itu? Tidak ada. Dan itu gambaran bagi kita ya saat ini adalah bahwa setiap orang yang disertai oleh Tuhan, ya tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kasih Allah dari orang yang percaya itu. Ya, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Jadi Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan dahsyat, luar biasa. Orang mau menghancurkan hidup kita, mau mengutuk kita, nggak bisa, karena kita orang yang diberkati Tuhan. Jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan tidak akan bisa dikutuk oleh orang-orang lain, siapapun dia, karena Tuhan yang memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan di ayat 23 menarik ya, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ya, pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi mau diapain bangsa itu? Oh, pakai magic gitu ya. Kan disantet bangsa ini ya, santetnya nggak mempan.
tenung ya dengan kuasa gelap ya, atau mungkin dikirim apa suanggi gitu ya, nggak bisa, nggak mempan, begu ganjang, nggak bisa ya, apa kuasa gelap menyerang bangsa itu nggak bisa ya, karena dikatakan bahwa mantra ya tidak ada yang mempan ya, tenung tidak ada yang mempan. Jadi kuasa kegelapan dengan berbagai bentuk serangan yang akan menyerang bangsa Israel dengan kuasa gelap itu tidak akan bisa, karena apa? Bangsa Israel diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Bileam kepada Balak. Tapi Balak tidak habis pikir ya, pokoknya coba lagi, nanti diajak lagi, ayo ke tempat lain lagi ya, kamu sudah dibayar, kamu harus mengutuki bangsa Israel itu ya. Tapi kita lihat jawaban Bileam di ayat 26. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Jadi Bileam sampai sejauh ini kita melihat bahwa dia berkomitmen menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Jadi dia tidak tergiur dengan upah itu ya. Jadi gini loh, kalau orang mau meminta saya untuk mengutuk musuhnya, ya saya akan dapat berkat banyak dari orang yang menyuruh saya kalau betul-betul saya berani mengutuk musuhnya itu, dan musuhnya itu kemudian terkutuk, saya akan dapat berkat dari yang meminta itu kepada saya. Artinya upahan jadinya ya. Tapi kalau saya ternyata tidak mengutuk malah memberkati, kan berarti yang meminta jasa saya itu kan marah, kamu ini gimana sih, saya minta untuk mengutuk kok malah memberkati ya, udah nggak usah pakai dia lagi kan, begitu ya. Jadi bisa akhirnya nggak usah pakai, nggak usah kasih upah yang besar. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang menjadi waspada juga ya, jangan sampai menjadi hamba uang ya, hanya gara-gara uang tidak berani menyatakan kebenaran. Nah, ini persoalan, ini bahaya. Jadi harus tetap seperti Bileam sampai saat ini di pasal 23 ini ya, dia berkata segala yang difirmankan Tuhan itulah yang akan kulakukan. Nah, itu kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, amin. Apa yang Tuhan firmankan itu yang harus kita sampaikan, dan itu yang harus kita lakukan ya. Jangan tergiur dengan upah sehingga kita mengesampingkan kebenaran ya, hanya karena upah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimanapun usaha dari Balak ya mempengaruhi Bileam untuk Bileam supaya mengutuk bangsa Israel, tapi kita lihat bahwa Bileam tidak bisa mengutuk bangsa Israel karena bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Tidak mungkin seseorang mengutuk apa yang diberkati Tuhan, tidak bisa ya. Mau berjuang keras sekeras apapun, mau mengutuk bangsa yang diberkati Tuhan, maka tidak akan bisa. Tetap bangsa itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat bagaimana bangsa yang disertai oleh Tuhan adalah bangsa yang terpelihara hidupnya, dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bahkan santet ya, kuasa gelap ya, tenung dikatakan ya tidak akan mempan kepada bangsa pilihan. Dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya ya. Kita nggak bisa dikuasai oleh kuasa kegelapan ya, kita pasti bisa menang karena Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Nah, dan kita melihat bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita harus berkomitmen untuk menyatakannya ya, kalau ya tidak, kalau tidak. Jadi jangan berkompromi ya, tetap kita pertahankan kebenaran. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam perjalanan hidup ini untuk terus tetap bersandarlah kepada Tuhan, dan jangan juga kita mau terpengaruh dengan yang lain untuk mengutuki orang lain, mengutuki bangsa lain ya. Kita nggak berhak mengutuk ya, tetapi kita perlu berdoa memberkati